Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan Hunter x Hunter nih, Re. Kali ini ada sebuah teori yang cukup menarik tentang Hisoka. Di mana saat ini di atas kapal yang menuju Dark Continent, Hisoka ada dua. Lah, kok bisa? Bingung kan? Kenapa bisa ada dua Hisoka? Terus maksud Mr. K apa sih? Ya, pasti kalian berpikir kayak gitu. Tenang, Re. Mr. K coba jelasin di sini sejelas-jelasnya. Ya, maksud Mr. K itu salah satu Hisoka yang sempat muncul di chapter 392 bukanlah Hisoka yang asli, melainkan Hisoka yang ada di sana adalah Chrollo Lucifer. Ah, kok Chrollo Lucifer, Mr. K? Apa sih? Gak jelas banget. Well, kalau ada yang bingung dan pengen marah, tahan bentar, Re, soalnya Mr. K lagi gak berbohong. Ngapain juga Mr. K berbohong, Re? Pasalnya ada satu metode yang bisa digunakan oleh Chrollo untuk berubah menjadi Hisoka, dan kita semua sempat dikasih lihat kok. Sedikit gambaran buat kalian yang udah gak ngikutin manganya atau emang gak tahu sama sekali ya. Sekarang ya, Hunter x Hunter udah sampai di arc perang pewaris Kakin dan sedang berada di atas kapal bernama Blackwell dan dalam perjalanan menuju Dark Continent. Nah, seperti yang kita tahu ya, beberapa anggota dari geng Ryodan dibunuh oleh Hisoka selepas kekalahannya setelah bertarung dengan sengit melawan Chrollo. Nah, tahu beberapa temannya mati, Chrollo tentu gak hanya diam, Re. Mereka langsung mengejar Hisoka dan disinilah semuanya berakhir di atas kapal Blackwell yang akan membawa semua orang ke Dark Continent. Sedikit balik ke metode yang sempat Mr. K sebutin di awal. Emang ya, sebenarnya ada cara yang bisa digunain oleh Chrollo untuk berubah menjadi Hisoka. And momen tersebut ada di chapter 377, tepat setelah selesai rapat seluruh anggota dari kelompok geng Ryodan. Shizuku dan Bono yang mengajak Chrollo untuk bekerja sama dalam mengambil kepala Hisoka. Di situ Bono menjelaskan tentang rencananya dalam menggunakan Cantabile Metamorphosen, sebuah kekuatan yang mengizinkan Bono untuk berubah atau bertransformasi menjadi segala macam hal. Tapi di momen itu Bono berkata kalau dia tak sepintar atau secerdik Chrollo untuk menggunakan kemampuannya. Makanya ya, dia mengizinkan Chrollo menjadi orang yang menyusun strateginya. Nah, dari momen itu kita ngerti kan kalau Bono memiliki kemampuan untuk menyamar untuk sementara waktu. Tapi ya, bayangkan kalau kemampuan itu dicuri oleh Chrollo. Ya, sang bos bakal bisa menggunakan kemampuan itu selama yang dia inginkan. Makanya, satu catatan atau kondisi dari teori ini adalah adanya asumsi kalau Chrollo sedang nge-bookmark halaman Convert Hands atau kekuatan yang bisa membuat Chrollo berubah penampilannya seperti orang yang dia pegang dengan tangan kiri dan membuat orang menjadi mirip dirinya ketika memegang dengan tangan kanan. Mungkin kalian lupa ya penjelasan ini, tapi tenang aja. Next Mr. K bahas Nen di live stream lebih dalam kok. Oke, kembali lagi ya. Untuk memperkuat teori ini, kita langsung bahas aja beberapa bukti-bukti yang bisa dipakai untuk mendukungnya. Yang pertama, Chrollo tidak boleh berbohong. Hisoka yang muncul di chapter 392 sudah dipanggil 3 kali namanya, entah itu oleh Lin, Zakuro, ataupun Henrik. Tapi dari ketiga panggilan itu ya, Hisoka yang memutuskan untuk bekerja sama dengan mafia tetap saja gak mau mengaku kalau dirinya adalah Hisoka. Kenapa hal ini jadi penting? Ya, soalnya ya, ingat tadi kondisinya ya, Chrollo tuh menggunakan bookmark yang mana bookmark sendiri tuh bukan kekuatan baru yang Chrollo curi, tapi itu lebih ke kekuatan yang telah berhasil diupdate atau dikembangkan dengan menambahkan beberapa aturan baru. Dan tentunya di sini aturan itu gak memudahkan bagi Chrollo karena kemampuan yang ditawarkan oleh bookmark tuh terbilang sangat hebat. Makanya ya, anggap aja ya, aturan ini sebagai limitasi tambahan bagi Chrollo yang walau masih belum bisa kita pastikan apa, tapi dilihat dari momen pertarungan Chrollo melawan Hisoka, di mana Chrollo tak pernah sekalipun berbohong dan menceritakan kemampuannya, harusnya hal ini ada hubungannya dengan aturan baru dari kemampuan Chrollo. Makanya di sini daripada menjawab saat ditanya apakah kau benar Hisoka, Chrollo yang sedang berpura-pura memilih untuk tidak menjawabnya, Re. Lalu bukti kedua ya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Nah, masih ingatkah kalian apa yang ditanyakan Hisoka yang muncul di chapter 392 kepada Henrik? Kalau kalian lupa ya, biar Mr. K kasih tahu ya. Hisoka di sana berkata, boleh aku bertanya sesuatu? Siapa yang kupikir akan menang? Aku atau para laba-laba? Udah nangkep maksudnya? Atau makin bingung dengan apa ya ucapan ini? Oke, Re.
Penggalan kata tadi sebenarnya sangat unik, karena kalau kita hubungin sama momen pertarungan Chrollo melawan kakek Killua, di situ Chrollo pernah bertanya, "Boleh aku bertanya sesuatu? Dalam pertarungan 1 lawan 1, siapa yang akan menang? Kau atau aku?" Yaps, lain yang cukup menjadi ciri khas dari Chrollo bukan? Apalagi kalau kita cek lebih jauh, Chrollo tuh emang terbilang sopan jika terhadap orang baru, yang mana dia jelas gak berniat ngebunuh. Chrollo pasti membuka pertanyaan lebih dulu dengan mengatakan bisa atau bolehkah aku bertanya sesuatu? Hal yang sangat berbanding terbalik dengan Hisoka, di mana kapan kita pernah melihat Hisoka melakukan hal ini, Rek? Hisoka selalu diperlihatkan percaya diri mau dihadapkan dengan siapapun, seolah dialah yang akan selalu menang ketika itu berhubungan dengan yang namanya pertarungan. Mulai nangkep kan? Lalu bukti ketiga, lihatlah penampilannya. Meski Hisoka pun saat ini mungkin kondisinya sedang dalam mode menyamar, tapi cara dia menyamar bukankah terasa begitu sangat Chrollo? Mulai dari potongan rambutnya, pilihan warna yang serba hitam, lalu tangan yang dimasukkan ke saku. Kalau bukan Chrollo yang sedang menggunakan kekuatannya, maka buat apa dia memasukkan tangannya ke saku? Bahkan Hisoka kayaknya gak pernah terlihat melakukan hal itu, bukan? Kita tahulah Hisoka seperti apa karakternya. Sebagian besar dari kalian mungkin lanjut bertanya ya, mengapa Chrollo melakukan semua ini, Mr. K? Bukankah dia seharusnya mencari Hisoka? Lalu kenapa malah dia nyamar jadi Hisoka? Rek, sebenarnya jawaban dari hal ini karena kita lihat tujuan dari Chrollo emang beneran nyari Hisoka. Tapi Chrollo pun sadar kok kalau dia harus bisa nyari Hisoka ke seluruh penjuru kapal. Sedangkan di atas kapal Blackwell sendiri ya, ada beberapa tempat yang punya jalur akses VVIP. So, hanya bisa diakses oleh beberapa orang doang. Makanya ya, ngelihat hasil perbincangan Hisoka di chapter 392 yang pada akhirnya mendapatkan akses ke tingkat 1, bukankah kalau itu Chrollo, dia pun sukses untuk bisa mencari Hisoka ke seluruh bagian tempat? Karena sekarang dia punya akses untuk mencari kemanapun Hisoka pergi, dan Chrollo bisa bertindak semau apapun dalam mencari Hisoka. Terus ya, kalau misal bukan itu juga, bisa aja Chrollo malah mancing Hisoka yang asli untuk muncul. Atau bahkan sebenarnya ya, bisa aja sekedar untuk mengetahui kejadian yang sedang terjadi dan informasi yang tidak mereka ketahui. Nah, pada akhirnya, seperti yang Bono katakan, Chrollo jauh lebih hebat dalam menggunakan kemampuan dalam menyamar daripada dirinya sendiri. But mau bagaimanapun ya, tetap aja mendapatkan akses ke tingkat 1 dirasa sangat penting guna bisa bergerak semau mereka, Rek. Oh iya, sampai lupa ya, teori ini tuh sebenarnya gampang dipatahin. Pertama ya, Chrollo yang asli ditemukan misalnya berada di lantai 4 atau di lantai 3. Pokoknya kalau kita dikasih lihat kemunculan Chrollo yang asli bareng dengan Hisoka, ya jelas teori ini gagal. Terus kalau Hisoka di chapter 392 nunjukin bagian telapak tangannya, teori ini pun sebenarnya bisa langsung gagal karena bakal terlihat apakah dia lagi pakai kekuatannya Chrollo atau enggak. Dan yang paling simpel, kalau Hisoka di chapter 392 emang ngomong kalau dirinya Hisoka, ya udah langsung beres. Berarti ya emang yang selama ini kita lihat tuh bukan Chrollo atau bahkan yang lainnya, melainkan emang wujud yang digunakan oleh Hisoka di dalam kapal. And last ya, kalau gak mau ngakuin kalau dirinya Hisoka, setidaknya dia harus ngegunain kekuatan aslinya yaitu Banji Gam. Karena di pertarungan sebelumnya aja dia masih belum ngeluarin kekuatan nennya kan. Walau emang kekuatan antara para keluarga mafia sama Hisoka atau Chrollo tuh jelas jauh, Rek. Tapi setidaknya kalau salah satunya udah ngegunain kekuatan asli mereka, ya langsung terungkap dengan jelas identitas asli masing-masing. Jadi makin misterius dan makin runyam kan masalah yang terjadi di Blackwell ini. Ya emang seperti itulah Hunter x Hunter ya. Itu dia terkait konten teori Hunter x Hunter yang mumet ria ini. Tapi tenang, setelah kalian mengetahui apa itu Nen, bukan Nen double ya, kalian bakal paham kok segala hal konten yang berkaitan dengan Hunter x Hunter. Thank you. So see you again next time. Adios Karamelo. Stay safe everyone. Salam Adiberia.